Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya memposting tentang tanda-tanda i'rab rofa. Sekali ini saya akan menjelaskan dengan rinci tentang apa saja tanda-tanda i'rab nasab dalam ilmu nahwu. Suatu kata dapat diketahui dibaca nasab jika ia memiliki salah satu dari 5 tanda i'rab nasab. Tanda-tanda tersebut yaitu harokat fathah, huruf alif, harokat kasroh, huruf ya, dan dihilangkannya huruf nun. Kelima tanda ini jika memasuki salah satu kata, baik itu isim atau fiil, maka kata tersebut dalam keadaan i'rab nasab. Nah, dari kelima tanda tersebut, fathah merupakan tanda yang biasa mewakili i'rab nasab, atau tanda utama i'rab nasab adalah fathah. Dan keempat tanda lainnya adalah sebagai pengganti dari fathah. Nah, kita langsung saja ke bagian pertama, yaitu tanda i'rab berupa fathah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa fathah merupakan tanda yang biasa mewakili i'rab nasab atau tanda utama i'rab nasab. Jadi jika ada suatu kata baik itu isim, kata benda atau fiil, kata kerja yang mempunyai harokat fathah, maka ia bisa dipastikan dibaca nasab. Kecuali ketika pada isim ghairu munsharif yang ketika dibaca jer tandanya juga menggunakan fathah. Nanti itu akan dijelaskan pada postingan selanjutnya insyaallah. Adapun tanda fathah maka ia menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad. Isim atau kata benda yang menunjukkan arti satu. Contoh, kitabun artinya buku atau suatu buku. Nah, tempat pertama untuk fathah adalah pada isim mufrad yang menunjukkan arti satu. Perhatikan contohnya. Kataba Muhammadun ar-risalata. Muhammad menulis surat. Perhatikan huruf ta dalam kata yang saya tandai biru, ar-risalata. Kata tersebut berharokat fathah dan ia termasuk isim mufrad yang memiliki arti satu. Selain itu dia juga menempati posisi sebagai maf'ul bih, objek. Dan semua maf'ul bih atau objek dalam bahasa Arab harus dibaca nasab. Sedangkan tanda nasab untuk isim mufrad adalah fathah. Selanjutnya yaitu jamak taksir. Tempat kedua bagi fathah yang menjadi tanda i'rab nasab adalah jamak taksir. Jamak taksir sendiri adalah isim, kata benda yang menunjukkan arti lebih dari 2 atau banyak dan termasuk bentuk jamak yang tidak beraturan. Contohnya kata kutubun yang artinya buku-buku. Adapun contoh jamak taksir yang dibaca nasab dalam kalimat sebagai berikut. Qara'tul kutuba fil maktabati. Saya membaca buku di perpustakaan. Perhatikanlah huruf ba pada kata yang saya tandai biru, al-kutuba. Kata tersebut berharokat fathah dan ia termasuk jamak taksir, jamak yang terpecah dari bentuk aslinya. Selain itu dia juga menempati posisi sebagai maf'ul bih, objek. Dan semua maf'ul bih objek dalam bahasa Arab harus dibaca nasab. Sedangkan tanda nasab untuk jamak taksir adalah fathah. Dan seperti yang telah disebutkan bahwa jamak taksir merupakan tempat kedua bagi fathah. Selanjutnya tempat yang ketiga yaitu fi'il mudhari. Ketika sebelumnya terdapat amil yang menasobkan dan tidak terhubung dengan apapun. Tempat selanjutnya bagi fathah yang menjadi tanda i'rab nasab adalah fi'il mudhari yang diawali dengan amil nasab dan yang diakhiri katanya tidak terhubung dengan apapun. Contoh kata lain yaktuba.
Nah, yang dimaksud dengan fiil yang akhir katanya tidak terhubung dengan apapun adalah ketika fiil kata kerja tersebut yang pertama tidak terhubung dengan alif tasniyah, tidak terhubung dengan wawu jama', tidak terhubung dengan ya mu'annas mukhatabah, tidak terhubung dengan huruf nun taukid, tidak pula terhubung dengan huruf nun niswa seperti yang telah dijelaskan di tanda-tanda i'rab rofa yang kemarin. Nah, untuk dalam contohnya fi'il mudhari yang dibaca nasab yaitu lan yaktaba Muhammadun ar-risalata. Muhammad sedang tidak menulis. Perhatikan huruf ba pada kata yang saya tandai biru. Yaktuba, kata tersebut berharokat fathah karena ia didahului dengan amil nasab yaitu lan, dan ia termasuk fiil yang diakhiri katanya tidak terhubung dengan alif tasniyah, wawu jama, ya muannas mukhatab, dan nun tauhid serta nun niswa. Selanjutnya tanda i'rab yang kedua yaitu alif. Tanda nasab yang kedua adalah alif. Tanda ini hanya terdapat pada asmaul khamsah. Berikut ini penjelasannya. Asmaul khamsah tempat kedua bagi alif untuk menjadi i'rab nasab yaitu asmaul khamsah, dan isim-isim 5 tersebut adalah abaka yang artinya bapakmu, akhoka yang artinya saudara laki-lakimu, hamaka yang artinya iparmu, faka yang artinya mulutmu, damalin yang artinya yang mempunyai harta. Nah, itu asmaul khamsah yang pernah kita bahas di tanda-tanda i'rab rofa. Nah, untuk contoh dari asmaul khamsah yang dibaca nasab yaitu ra'aitu abaka yusalla. Saya melihat ayahmu sedang sholat. Kata abaka merupakan asmaul khamsah. Dalam kalimat tersebut ia menjadi maf'ul bih, dan semua maf'ul bih objek dalam bahasa Arab harus dibaca nasab. Sedangkan tanda nasab untuk asmaul khamsah adalah alif. Selanjutnya tanda i'rab nasab yaitu kasroh. Tanda nasab selanjutnya adalah kasroh. Tanda ini hanya terdapat pada jama' mu'annas salim. Berikut ini penjelasannya. Jama' mu'annas salim ini adalah bentuk jama' teratur as-salim yang dikhususkan untuk perempuan mu'annas. Contoh orang-orang yang beriman, mukminah. Jika dibaca nasab, jama' ini harus menggunakan kasroh. Berbeda dengan kata benda yang lainnya, jama' mu'annas salim malah menggunakan kasroh untuk dibaca nasab. Jadi harus digaris bawahi dan diingat benar-benar ya. Adapun contoh jama' muannas salim yang dibaca nasab dalam sebuah kalimat, ra'aitul mu'minati, saya melihat orang-orang perempuan yang beriman. Perhatikanlah kata yang saya tandai biru al-mu'minat. Kata tersebut berharokat kasroh dan ia termasuk jama' mu'annas salim. Selain itu dia juga menempati posisi sebagai maf'ul bih objek. Semua maf'ul bih objek dalam bahasa Arab harus dibaca nasab, dan perlu diingat kembali bahwa tanda nasab untuk jama' mu'annas salim adalah kasroh. Selanjutnya tanda i'rab nasab yang keempat yaitu ya. Tanda i'rab nasab selanjutnya adalah ya. Tanda ini hanya terdapat pada dua tempat, yaitu isim tasniyah yang memiliki arti musanna, kata benda yang menunjukkan arti dua, dan jama' mudzakkar salim. Berikut penjelasannya. Isim tasniyah atau musanna yang dimaksud dengan isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan arti dua. Isim ini harus ditambah alif dan nun. Diakhiri katanya untuk keadaan i'rab rofa. Contoh kitabani, dan ditambah ya dan nun di akhir katanya untuk keadaan i'rab nasab dan jer. Contohnya kitabaini. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa untuk menjadi i'rab nasab maka isim tasniyah harus ditambah ya dan nun, karena memang tanda nasab untuk isim tasniyah adalah huruf ya. Dan perlu diingat bahwa huruf sebelumnya pada isim tasniyah harus berharokat fathah, karena jika huruf sebelumnya ya dibaca kasroh maka akan menjadi jama' mudzakkar salim. Perhatikan kedua contoh berikut.
ada kata muslimaini difathahkan huruf mim kedua dan dikasroh huruf nunnya yang artinya dua orang Islam. Muslimina dikasroh huruf mim keduanya dan difathah huruf nunnya yang memiliki arti para orang Islam banyak. Kedua contoh di atas terlihat sama jika tidak mempunyai harokat. Tapi jika diberi harokat seperti yang terus di atas, maka artinya juga akan berbeda. Contoh isim tasnya yang dibaca nasab dalam sebuah kalimat. Hal ra'aita muslimaini yaqumani huna. Nah, kata muslimaini yang bergaris bawah adalah dalam keadaan i'rab nasab karena ia menjadi maf'ul bi, objek. Yang kedua yaitu jama mudzakkar salim. Jama ini adalah bentuk jama teratur as-salim yang dikhususkan untuk laki-laki al-mudzakkar. Contoh, orang laki-laki yang beriman mu'minina. Seperti yang sudah jelaskan di atas bahwa kita harus hati-hati membaca huruf sebelumnya. Untuk jama mudzakkar salim, maka kita harus membaca huruf sebelumnya dengan kasroh dan membaca nun di akhir kata dengan fathah. Maka dibacanya menjadi mu'minina. Contoh jama mudzakkar salim yang dibaca nasab dalam sebuah kalimat, hal ra'aita muslimina yaqumuna huna anifan? Apakah engkau melihat orang-orang Islam yang tadi berdiri di sini? Nah, kata muslimina yang berwarna biru dalam keadaan i'rab nasab karena ia menjadi maf'ul bi, objek. Tanda nasabnya yaitu huruf ya. Selanjutnya yaitu haftun nun. Tanda i'rab yang terakhir yang kelima yaitu haftun nun yang artinya menghilangkan huruf nun. Jika dalam i'rab rafa ada tanda subutun nun tetapnya nun, maka dalam i'rab nasab malah salah satu tandanya adalah hadfun nun, menghilangkan nun. Tempat terjadinya juga masih sama yaitu pada af'alul khamsah yang sudah dijelaskan di pertemuan tanda-tanda i'rab rafa bahwa af'alul khamsah adalah kata kerja yang 5, yaitu semua kata kerja yang berwazan atau berbentuk taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Perhatikan nun di akhir setiap kata. Nun tersebut adalah sebagai tanda rafa bagi af'alul khamsah. Tapi jika kelima kata tersebut dengan amil yang menasabkan, maka huruf nunnya harus dihilangkan. Seperti contoh, lan taf'ala, kamu berdua tidak akan mengerjakan. La yaf'ala, dia berdua laki-laki tidak akan mengerjakan. Lan taf'alu, kalian laki-laki tidak akan mengerjakan. La yaf'alu, mereka laki-laki tidak akan mengerjakan. Lan taf'ali, kamu wanita tidak akan mengerjakan. Itu contoh af'alul khamsah yang dibaca nasab. Namun dalam sebuah kalimat kalian perhatikan, antuma lan tadhhaba ilal madrasati yaumal ahad. Kamu berdua tidak akan berangkat ke sekolah pada hari Minggu. Kata yang ditandai biru adalah termasuk af'alul khamsah. Kenapa bisa dibaca nasab? Karena ia kemasukan huruf yang menasabkannya, yaitu lan, dan tanda nasab bagi af'alul khamsah adalah menghilangnya nun. Itulah penjelasan tentang tanda-tanda i'rab nasab. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Jangan lupa like, comment, and share, dan tekan tombol subscribe serta loncengnya ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.